Baik, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana contoh ya, contoh kita membuka posisi yang benar ya dalam trading. Jadi saya akan menerangkan dulu di video ini untuk mata uang ya. Jadi kalau USD itu mata uang dolar. Yang ini lambang-lambang mata uang di software MetaTrader Anda. Nanti ada GBP, GBP itu pound sterling, mata uang Inggris ya. Lalu nanti ada euro. Euro itu untuk Eropa, mata uang Eropa ya. URR lambangnya itu euro. Lalu yang selanjutnya ada JPY. JPY ini adalah untuk yen Jepang. Oke. Nah, ini adalah 4 mata uang yang sering saya trading. Memang ada mata uang lain, ya, ada mata uang Cina, ada mata uang dolar Australia, tapi ini biasa mata uang yang sering saya gunakan untuk trading. Ya, jadi kita akan melihat posisi, bagaimana posisi sedang baik atau sedang ingin naik atau turun. Nah, seperti ini kita lihat sudah sampai batas atas dan ini pun sudah menyentuh. Ini adalah posisi yang bisa kita ambil untuk posisi yang sell ya. Tapi kita lihat lagi di sini, lihat harga masih fluktuatif ya. Jadi kalau posisi ke atas ini memang terkadang dia mentok di ujung, lalu dia turun lagi sebentar, lalu dia akan naik lagi ke atas. Kita tunggu saja sampai nanti benar-benar mentok ke atas dan akan turun. Oke, ini adalah untuk posisi untuk euro JPY ya, euro Jepang. Nah, kita bisa membuka sambil menunggu posisi bagus ya. Jadi kalau posisi sedang tidak bagus, kita jangan buka posisi. Kita tunggu saja sampai posisi itu benar-benar saatnya yang tepat untuk trading. Oke, nah kita bisa melihat posisi lain. Ya, kita klik saja Windows, New Window. Lalu misalnya kita buka apa saja dulu ya, misalnya pound sterling ya. Ini kita buka Windows baru, lalu template-nya kita gunakan template dari Sekolah Forex. Ingat, template ini akan ada bila teman-teman sudah memasang indikator ya yang sudah Sekolah Forex berikan. Cara memasangnya silahkan dibuka video analisis teknikal nomor 2. Oke, nanti di sini juga ada indikatornya, kita tambahkan indikator dari Sekolah Forex juga ya. Ke custom, lalu lihat ke Sekolah Forex seperti ini. Ya, jangan lupa ini semuanya pastikan sudah dicentang, lalu klik OK. Kita bisa buka satu lagi, New Windows. Mata uang apa yang kita pilih? Ini misalnya Euro Australia. Ya, lalu kita pilih template-nya, template Sekolah Forex. Lalu kita tambahkan indikatornya, vitamin tambahannya, indikator dari Sekolah Forex. Oke, pastikan semua tercentang, lalu klik OK. Ya, kita mau ini euro, ini pound sterling ke Jepang, ini Australia, kita mau coba saya mau buka untuk pound sterling dan USD ya. Jadi GPB USD. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, euro JPY berarti ini adalah mata uang euro dan Jepang. Kalau ini GPB JPY berarti kita menukarkan pound sterling dan Jepang. Nanti ada biaya yang nanti saya akan perlihatkan. Lalu saya akan coba buka mata uang lain, misalnya euro USD. Oke, ini euro USD ya. Berarti euro terhadap dolar. Caranya teman-teman klik, lalu teman-teman tarik ya, taruh di sini. Maka dia akan berubah menjadi euro USD ya. Ini adalah pergerakan pasar untuk euro USD. Dan biar kita bisa melihat ketiganya, teman-teman klik Windows lalu klik title vertikal. Di sini teman-teman bisa memantau ketiganya sekaligus ya. Oke, ini bukan di ujung. Nah, lihat, wah kita terlambat ya. Cuma seperti ini kita sudah terlambat. Seharusnya kita sudah ambil posisi tadi, tapi tidak kita ambil karena saya harus menerangkan dulu ke teman-teman. Nah, kalau sudah terlambat gini, teman-teman ingat disiplin. Tidak boleh nafsu, tidak boleh serakah. Kalau posisi sudah terlambat tidak perlu mengambil posisi. Oke, kita biarkan saja, kita cari yang lain. Di sini kita lihat nih ada posisi yang sedang naik. Ingat ya, kalau posisi sudah sampai puncak, maka dia akan bergerak turun. Jadi kita bisa menunggu saja ini sampai posisi benar-benar bagus baru kita buka posisi. Ya, lihat ini, dia posisi tadi ya. Waktu awal kita buka dia sudah ada di posisi puncak dan di moving average-nya pun sudah sampai di atas dan dia pasti bergerak turun.
Oke, dan saya biasa menggunakan time frame untuk teman-teman yang tidak sabar menunggu bisa menggunakan 1 atau 5 menit. Ini saya menggunakan 1 menit ya, pergerakan 1 menit. Ini pergerakan 1 jam. Kita bisa ganti nih menjadi 1 menit atau 5 menit ya. Kita lihat di 5 menit. Nanti teman-teman cari mana yang paling nyaman buat teman-teman ya. Apakah itu 1 menit? Mungkin ada beberapa orang yang menganggap 1 menit itu terlalu cepat, tapi saya lebih suka 1 menit. Karena 1 menit adalah buat saya sih ini pergerakan yang real ya. Dan memang saya tidak mengambil mungkin perbedaannya kalau 1 menit ini nanti pergerakannya itu sangat terbatas sehingga profit yang diberikan pun tidak akan panjang ya. Tapi kalau teman-teman tipe orang yang bisa menunggu lama bisa menggunakan 30 menit atau 1 jam ya. Tapi kalau seperti saya ya ingin bisa buka tutup setiap saat, itu saya menggunakan 1 atau 5 menit ya. Ini saya rubah menjadi 1 menit ya. Ini M 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 1 hour ya, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya. Kalau teman-teman lupa bisa diputar ulang video ini. Oke. Nah, kita lihat nih, ini posisi sedang jatuh ya. Tadi habis lihat sudah sampai titik tertinggi dan dia langsung bergerak jatuh ke bawah seperti ini. Dan ini pun lihat ya, sudah sampai titik bersamaan seperti ini. Oke, teman-teman klik roda tengah yang ada di mouse Anda, maka Anda bisa mengukur, lihat ukurannya ya, akan muncul tanda seperti ini. Jadi harga sedang meluncur semua ke bawah nih. Harga sedang meluncur kebetulan secara bersamaan nih, harga sedang meluncur ke bawah. Oh ya, sebelum trading jangan lupa analisa fundamentalnya teman-teman putar dulu. Yaitu teman-teman harus melihat Forex Factory ya, di analisa fundamental sudah diajarkan. Teman-teman harus melihat Forex Factory. Kalau ada tanda merah seperti ini berarti kita jangan trading di mata uang sedang ada tanda merah. Ini karena biasanya mata uang itu akan bergerak naik turun, tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang masih baru, saya sarankan untuk menghindari tanda-tanda merah seperti ini. Bisa dilihat di forexfactory.com. Oke. Ini Euro USD sudah mulai harga mau ke bawah. Ya, kita tinggal tunggu saja harga sampai benar-benar ke bawah nih. Pergerakannya sangat cepat nih. Biasanya kalau lambat nih seperti ini ya, sudah sampai bawah dia akan naik turun nih. Ini ada tanda merah ya. Dia akan naik di warna putih ini, naik lalu turun sebentar seperti ini, dia akan naik lagi. Kalau ini sudah sampai bawah dan ini juga sampai bawah, bagian bawah di stochasticnya juga sampai bawah, itu tandanya dia akan naik sampai terus mencari batas teratas. Ini juga dia sedang turun, dia akan terus turun mencari batas terbawah ya, mencari batas terbawah lagi ya. Teman-teman bisa lihat ini pergerakan harganya ini sedang bisa dibilang sedang namanya ekstrim sekali ya, naik turun seperti ini ya. Kita tunggu saja sampai nanti harga ya, ini harga sudah sampai titik bawah dan ini pun sudah menembus titik bawah. Kita cari ini, ingat ini pound sterling sedang ada news, mungkin kita bisa hindari dulu. Kita bisa lari ke mata uang lain ya, Euro USD. Dan ini pun Euro USD sudah sampai bawah dan tinggal menunggu cross antara titik hijau dan titik merah yang ada di stochastic ini. Ya, ini sudah muncul ya. Kita bisa langsung aja klik order lalu klik menu buy ya, untuk mata uang yang Euro USD ya. Ya, oke, untuk mata uangnya nanti teman-teman bisa lihat ini. Bisa lihat kalau teman-teman tertarik untuk membuka posisi di sini, teman-teman klik saja tombolnya lalu klik order. Kalau teman-teman mau buka posisi di yang ini, GP pound sterling Jepang, teman tinggal buka, klik di sini dulu baru klik order baru. Ini kebetulan saya buka posisi di sini. Ya, di sini lihat ini adalah indikator transaksi kita. Ya, ini indikator transaksi kita.
Ini kita masih minus 4. Ini adalah harga yang ditetapkan broker ya, biaya broker biasanya, biaya spread ya. Seperti kita tahu kalau kita jual beli itu pasti akan ada perbedaan selisih, dan ini sudah langsung dikurangi, sehingga sekarang kita tinggal menunggu harga naik, yaitu tinggal menunggu tanda min ini hilang dan menjadi plus. Oke, kita lihat saja dulu ya. Lihat, kalau harga sudah terbawah dia semuanya ini akan naik nih. Kalau teman-teman mau tadi ambil posisi ini buka untuk buy juga tidak ada salahnya, tapi karena ini video ya, video training, saya akan buka posisi saja dulu. Oh, ternyata ini harga masih fluktuatif di sini, masih fluktuatif, masih turun lagi dia, tapi tidak apa-apa karena sudah sampai posisi harga terbawah. Nah, inilah kalau ada news seperti ini ya. Kalau ada news itu walaupun berkaitan dengan pound sterling, tapi yang lainnya terpengaruh. Nah, ini minus, masih minus. Dan di sini adalah biasanya faktor psikologis kita diuji. Harga ternyata berbalik arah. Nanti kalau teman-teman membuka untuk mata uang yang bukan dolar, karena kita rekening kita dolar, biasanya nanti minusnya itu akan jauh lebih besar. Karena seperti ini ya, kalau misalnya pound sterling ke Jepang, berarti kita itu menukar dulu dolar kita dengan pound sterling, baru kita jual, kita tukar lagi dengan Jepang. Jadi nanti biasanya minusnya di sini akan jauh lebih besar. Kalau tadi kita lihat minusnya itu hanya 0,03. Kalau kemungkinan kalau yang mata uang kita seperti Euro JPY ya, jadi mata uang kita kan pegangnya dolar. Jadi kalau dolar itu kita transaksikan untuk transaksi Euro JPY, maka kita menukarkan dulu dolar itu dengan euro. Nah, itu biasanya minusnya jauh lebih besar untuk bagian ini ya, minusnya itu akan jauh lebih besar. Minus di awalnya ya. Tapi karena tadi saya buka untuk euro USD ya, dengan mata uang dolar juga, maka tadi minusnya hanya minus 3. Walaupun ini terkena floating harga, ternyata harga masih berubah, masih turun. Idealnya memang pada saat kita membuka harga adalah menunggu sampai warna biru ini muncul. Tadi biru sudah muncul. Nah, ini birunya sudah muncul. Dan satu lagi yang teman-teman mesti perhatikan juga, ini warna hijau batas bawah ini. Kalau warna hijau ini masih bentuknya seperti ini, dia tidak ada tanda-tanda ingin melengkung ya, ingin naik ya, ingin berubah ke atas, maka memang ada kemungkinan dia akan jatuh lagi. Ya, tadi ya bisa dikatakan mungkin kita ini belum terlalu peka ya. Tadi kita langsung saja mengambil posisi, padahal ini posisinya ini masih sangat lurus, ini masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi kalau dia nanti agak menekuk ke atas ini, berarti dia tandanya akan naik. Tapi selama kita mengambil posisi itu berada pada titik terendah, itu seandainya turun pun tidak akan terlalu jauh. Nah, ini kita bisa santai saja, nanti harga pasti akan naik lagi karena kita sudah sampai titik terendah. Dan tadi kita buka pun bagian stokastiknya juga sudah sampai terendah. Dan lebih bagus lagi kalau sampai warna merah ini pun sampai titik terendah ini. Tadi warna merah tidak sampai titik terendah, tapi kalau warna merah sampai titik terendah itu jauh lebih bagus lagi. Nah, sampai di mana harga naik, dia tuh kalau dia tidak panjang ya, tidak mengeluarkan warna ungu atau warna biru seperti ini, biasanya dia naik hanya akan sampai di batas tengah. Begitu nyentuh batas tengah, dia akan kembali turun, kembali akan berfluktuasi lagi. Walaupun nanti akhirnya dia tidak akan menyentuh batas bawah ya, atau dia pasti akan naik lagi juga. Dia akan naik
sampai nanti dia akan kembali mencari batas atas. Ya, dia akan naik terus. Ini sudah waktunya dia naik, dia akan naik. Dan nanti kalau memang kita sudah sampai di batas tengah, itu kita langsung close saja. Ya, kita langsung close saja, kita jangan serakah. Itulah kadang-kadang kita serakahnya kita pengen harga tembus lebih banyak lagi gitu ya, untung lebih banyak lagi, sehingga malah akhirnya harga berbalik, dan kadang-kadang berbaliknya itu bisa sangat jauh, kita bisa minusnya sangat jauh. Dan kalau sudah salah posisi, teman-teman cut loss saja ya, artinya dipotong saja, jangan sampai nanti minusnya itu menjadi jauh lebih banyak. Ini belum sampai batas tengah, dia masih akan naik maksimal sampai paling tidak sampai kena batas tengah. Inilah enaknya kalau kita trading, memang agak lama nih prosesnya, teman-teman perlu kesabaran, tapi enaknya begini, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu metodenya, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa pastikan bahwa ya hampir 90% ya, di luar faktor X itu bisa dipastikan harga akan mengikuti patuh pada analisa teknikal ini. Ya, ini tadi saya besarkan, maksudnya biar kita bisa memantau perkembangan ini, memantau perkembangan. Contohnya tadi ya, pada saat harga sampai titik tertinggi nih, lihat kalau kita buy di sini, maka kita sudah mendapatkan profit berapa tadi ya, kalau kita tadi ambil posisi. Cuman tadi saya harus menerangkan dulu, jadi tidak bisa memberikan contoh ambil posisi yang bagus. Ya, minusnya semakin kecil, mungkin dia akan kembali lagi ke 4, mungkin dia akan kembali lagi ke minus 5. Ini ya harga yang sekarang ya, harga yang tadi barusan kita buka. Dan nanti selama ini belum sampai titik teratas, artinya harga masih akan terus bergerak. Tapi seperti ini nih, ini harga warna hijau ini sudah mencapai titik teratas begini, berarti dia memang tidak berniat lagi, atau biasanya dia tidak akan menembus titik melebihi dari titik tengah, karena stokastiknya dia sudah akan menyentuh titik atas seperti ini. Tapi kalau stokastik ini nanti masih jauh di bawah dan dia sudah sampai ke tengah, itu kemungkinan dia akan menembus titik tengah ini. Lihat, harga turun, teman-teman tidak perlu panik. Kita sudah tahu aturannya, selama dia belum menyentuh titik tengah minimal dia tidak akan turun. Ya, walaupun nanti fluktuatif, tapi dia tidak akan turun jauh. Agak membosankan. Dan untuk waktu trading, saya ingatkan juga, sebaiknya teman-teman jangan lebih dari 4 jam ya, maksimal 4 jam, karena itu kapasitas kita. Setelah itu teman-teman bisa istirahat, kita ambil posisi lagi lain hari. Posisi yang bagus untuk trading itu yang biasanya harga fluktuasinya tinggi adalah jam 14.00 sampai untuk waktu Indonesia ya 16.00. Ini biasanya pasar berfluktuasi tinggi. Atau nanti kita buka lagi jam 8 malam sampai jam 23 ya. Kalau pagi saya jarang trading pagi, jadi tidak bisa memberikan rekomendasi, tapi yang jelas jam-jam segini adalah jam-jam dimana pasar akan sangat berfluktuasi sekali. Kalau teman-teman bosan, teman-teman bisa melihat lagi ketiga posisi ini, mana mungkin saja ada posisi lain yang bagus. Ya, ini sebenarnya sudah menyentuh batas tengah.
sudah menyentuh batas tengah dan sudah tampaknya sudah, ini pun sudah mau turun. Kalau posisi seperti ini teman-teman bisa cari posisi lain atau menunggu saja. Ini masih bisa, masih ada kemungkinan dia akan menembus lagi ke atas lagi, karena ini titik merahnya ini belum sampai atas. Ya, coba kita lihat ini. Di posisi terakhir dia belum. Coba kita lihat USD JPY. Ambil mata uang lain. Kita lihat di sini, ini sudah posisi yang bagus sekali untuk buy juga nih di USD JPY. Masih bagus untuk buy. Kalau dana teman-teman masih cukup, masih mencukupi, teman bisa buka posisi yang lain. Seperti ini ya, ini sudah bersilangan, bagian bawahnya sudah naik ke atas dan bersilangan, dan bagian atasnya sudah mencapai titik terendah. Ini juga posisi yang bagus untuk buy. Ya. Kita buy. Oke, nih saya baru buka posisi lagi. Ini tadi saya posisi yang ini sudah profit nih, seperti ini nih tandanya sudah profit. Tapi saya tidak menutup, ini saya jadikan contoh saja. Saya jadikan contoh, ini posisinya memang sedang berjalan. Cepat atau lambatnya nanti tergantung kondisi pasar. Dia tadi sudah sampai, yang ini sudah sampai titik terendah, jadi dia pasti akan mencari titik tertinggi. Walaupun ini minus, kita santai saja. Ini adalah 2 transaksi terakhir yang tadi kita buka ya. Oke, harga sudah menembus, lihat harga sudah bergerak ini. Di sini kita sudah mulai profit, yang tadi sudah dibuka itu sudah mulai profit. Ya, bisa dilihat ini sudah mulai profit. Nah, lihat di sini harga sudah menembus ke atas dan ini juga sudah mau menyentuh titik teratas. Ya, ini salah satu contoh membuka pada posisi buy ya. Pada saat profit seperti ini bisa nanti teman-teman ya, ada satu yang dikatakan di awal ya, tidak boleh serakah adalah pada saat nanti ini sudah menembus ke atas dan ini sudah mau menyentuh ke atas, ini sebelum nanti harga turun lagi, ini memang kita tidak, sepertinya kita tidak akan dapat profit yang terlalu besar ya. Kalau teman-teman mau menunggu silahkan, tapi saya sarankan untuk tidak menunggu, karena untuk posisi 1 menit ini harganya itu cepat sekali berubahnya. Jadi kalau sudah sampai titik teratas seperti ini, nanti sudah ini mendekati sedikit lagi ya, sedikit lagi menembus, teman-teman tutup saja sambil mencari nanti posisi yang bagus lagi ya. Ini masih 0, ini juga sudah menyentuh titik tengah ya. Ini masih 0 ya, kita tutup saja ini. Ini memang bukan posisi yang sedang bagus, tapi sudah profit 0,1 ya. Karena kita buka harga hanya 0,1, maka profit kita pun sedikit ya, kecil, hanya 0,01 dolar karena kita buka dari 0,01 seperti itu. Nanti kalau kebetulan kita lagi buka posisi yang lebih bagus seperti ini jaraknya masih jauh, ke atas juga masih jauh. Lihat ini juga masih menyentuh ya akhirnya.
ini masih bisa tambah tinggi lagi, tapi karena saya memberikan contoh ini untuk video training, jadi mungkin ini saja sudah terlalu lama, nanti terlalu berat untuk di-download. Saya mungkin stopkan pada di sini saja ya. Tapi lihat, teman-teman bisa lihat nih, harga paling tidak akan sampai mentok ke posisi tertinggi. Teman-teman boleh menunggu sampai mentok posisi tertinggi, dan ini juga sampai nanti dia bisa teman-teman lihat sampai harga nanti berbalik ingin turun, baru teman-teman bisa boleh tutup posisi ya. Yang jelas patokan yang terbawah yang ini adalah stop loss ke bawah ini juga termasuk jadi patokan. Kalau dia belum menyentuh merah sama warna hijau ini belum ke atas, teman-teman masih bisa bertahan untuk tidak menutup posisi ya sebelum nanti menyentuh titik batas atas. Tapi kalau sudah menyentuh titik batas atas dan sudah ingin turun, teman-teman close saja posisinya, berapapun profitnya saat itu diambil saja walaupun masih terlalu kecil ya. Kalau seperti ini nih, ini saya untuk long term ya sudah 77, tapi tidak saya ambil, sama 0,01 juga tidak saya ambil. Saya masih yakin dihargakan tinggi. Ini juga harga, lihat, masih terus tinggi ya, harga masih terus tinggi, tapi tadi saya tutup ya, karena yang seperti ini tuh tidak selalu terjadi, dan kita tidak usah istilahnya serakah ya, ingin berharap harga terus bertambah gitu, sehingga nanti yang terjadi malah sebaliknya gitu. Tapi kalau masih seperti ini nih, masih jauh nih, masih bisa kita tahan, masih bisa kita tahan karena ini belum sampai batas atas. Ini juga masih jauh, ini masih bisa kita tahan gitu, sampai nanti salah satu di antara dua ini sudah menyentuh batas atas. Kalau sudah menyentuh, teman-teman close saja. Berarti kita hanya dapat segitu hari ini. Oke, itu saja videonya, salah satu contoh profit dari buy ya. Jadi kita menunggu posisi buy, lalu kita tunggu sampai tanda minus berubah menjadi tanda plus, kita close di posisi yang tepat. Makin banyak trading, Anda makin mahir, makin paham, makin bisa memahami kondisi harga ya. Makanya saya sarankan 1 bulan pertama silakan gunakan akun virtual untuk melatih ketajaman Anda dalam trading ya. Ini sudah muncul tanda biru ya. Muncul tanda biru ini tandanya dia akan terus naik di posisi buy tadi kita. Cuma kalau tidak kita close, tadi kita bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Dan saya juga belum menutup video ini, padahal tadi niatnya saya ingin tutup video ini karena tadi cuma contoh aja. Oke. Ya, kalau muncul tanda biru ini teman-teman bisa bertahan ya, karena dia pasti akan terus bertambah sampai nanti ini dia akan posisinya mengarah ke turun. Sebelum posisi mengarah ke turun, teman-teman boleh terus mempertahankan posisi karena dia biasanya akan terus naik ke atas sekalipun sudah mencapai batas atas. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa jadi contoh. Salam sukses buat Anda semua.